Oke, baik, kita bahas saja. Nanti sambil diperhatikan, nanti diulangi kembali. Ini adalah pertemuan terakhir kita untuk bab ini. Jadi persiapkan minggu depan kita akan ulangan bab yang pertama tentang besaran dan pengukuran. Ya, oke. Ini lihat, kita mulai dari nomor 1. Diagram menunjukkan pembacaan skala dari mikroskop yang dapat bergerak, yang difokuskan pada tiap ujung dari sebuah batang logam pendek. Panjang logam menurut pengukuran tersebut adalah, mungkin kita tidak paham apa sebenarnya soalnya ini sebenarnya minta apa gitu. Ya, tapi dilihat saja ini, dari sisi pilihan ganda itu kan 2 semua. Sedangkan pembacaannya ini yang 18, yang 15. Pasti yang diinginkan itu adalah diselisihkan hasil pengukurannya. Gitu. Karena kalau ditambah tidak mungkin, dikali juga tidak mungkin, dibagi juga tidak mungkin. Ya, jadi ini kita harus membaca ya, 2 hasil pengukuran ini, ya, kemudian diselisihkan. Gitu ya. Baik, sekarang coba yang besar dulu. Yang ini 8, ini berapa dibacanya ini? Yang ini, yang 8 ini bacanya berapa ini? Hasil pengukurannya. Berapa? Halo? 8, berapa ini? 0,4. Nggak kelihatan di sini. 8,04. 8,04. 04. Nah, 8,04. Itu 8 ini ya. Ini 8, ini 9. Berarti ini berapa ini? 8,1. Ya. Itu 8,1. Lihat ini, kalau ini 8, ini 9. Di antara 8 sama 9 itu ada 10 ini, apa namanya? 10 skala, berarti ini ada 8,1. Skala utamanya 8,1. Kemudian skala non-use-nya, kalian lihat ini. Ya. Itu kan 8,1 lebihnya berapa? Lihat yang berimpit. Yang berimpit di angka berapa? Di angka berapa? 4. Ya, 4. Nah, ini yang 0 sampai 10 ini sebenarnya ada di antara skala yang, maksudnya ini di antara skala yang paling kecil itu ada 10 lagi gitu. Ya, misalnya ini 8 gitu ya. Kemudian ini. Ini kan 8,1 ya. Dan seterusnya 8,2 dan seterusnya. Nah, ini di sini itu ada 10 skala lagi yang isinya adalah skala non-use gitu. Ya. 10 skala lagi yang isinya skala non-use. Kemudian bacanya adalah yang berimpit. Ini di 4 kan? Di 4. Kalau ini segini adalah 0,1. Ya, berarti di antaranya itu adalah 0,04. Gitu. 0,04. Bukan 0,4 tapi 0,04. Kenapa? Karena ini pasti lebih kecil dari 0,1. Ya, lebih kecil dari 0,1 gitu ya. Jadi ini 0,04. Jadi satu skalanya ini adalah 0,01 yang skala non-use. Kalau ada 4 berarti 0,04. Berarti ini dibacanya adalah 8, berapa? 8, berapa? 8,14 gitu. Nah, berarti itu adalah 8,14. Baik, itu yang besar. Kemudian yang kecil ini berarti berapa? Skala utamanya berapa? 5, berapa? 5,45. Ya, skala utamanya adalah 5,4. Skala non-use-nya berapa? 0,05. 0,05. Ya, karena di 5 yang beringkit ya. 0,05. Kalau kita jumlah skala utama dengan skala non-use,
Hasilnya adalah 5,45. Gitu. Nah, kemudian ini diapakan sebenarnya? Kalau opsinya 2 semua, pasti yang paling memungkinkan maksud soalnya adalah diselisihkan. Ya, berarti 8,14 dikurangi berapa? 5,45. Nah, karena yang dioperasikan atau yang diselisihkan itu adalah semuanya ada 2 angka di belakang koma, maka hasilnya juga 2 angka di belakang koma. Berapa ini? 9 ya. 9, nah berarti 2,69. Nah, ini jawabannya yang C. Baik, ini tentang jangka sorong. Kemudian kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua tentang mikrometer skrup. Ini mikrometer skrup. Kedudukan skala sebuah mikrometer skrup yang digunakan untuk mengukur diameter sebuah bola ditunjukkan pada gambar. Nah, ini hasil pengukurannya. Berdasarkan gambar tersebut, maka diameter bola kecil dilaporkan bagaimana? Cara melaporkan adalah hasil pengukuran plus minus ketidakpastian atau delta X gitu ya. Nah, ini kalau milimeter itu satuannya dalam, kalau mikrometer itu satuannya dalam milimeter. Ya, jadi ini 0, ini 5. Berarti ini 5 milimeter. Ya. Kalau ini 5 milimeter berarti segini itu berapa? Ya, kalau ini kan 1 ya. 0,1. Iya. Ini kan 1 ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ya ini setengahnya, berarti berapa? 0,5. 0,5 ya betul. 0,5. Jadi satu skala kecil itu adalah 0,5. Kemudian dalam skala 0,5 ini di dalamnya masih ada skala nonius. Nah, skala noniusnya itu ini 10, 20. Ini kalau mikrometer itu ada 50 skala. Ya, mikrometer itu ada 50 skala. Nah, ini saya tunjukkan mikrometer. Ada 50 skala. Nah, ini 50 skala, 6 mikrometer. Nah, ini yang diputar-putar. Ini yang diputar-putar. Ini ada dari 0 ke atasnya 5, ke bawahnya 45. Berarti muter itu ada 50 skala. Gitu ya. Muter itu ada 50 skala. Bagaimana cara membacanya? Ini saya coba satu ya. Ini. Nah, 20. 20 itu adalah ini 20. Ini dari sini ini 20 ini. Nah, ini kan 15, 20. Berarti 20 mm itu skala utama. Kemudian lebihnya 0. 0,0. Kenapa? Karena pas. Karena ada dua ini, 0,0 dan 0,5. Gitu. Ya. Kalau dia pas di sini misalnya, atau di sini yang di bawah itu, ya, yang berimpit itu adalah yang di bawah. Nah, skala yang di bawah, maka dia ini 0,5. Karena ini yang di atas, ya, yang berimpit dengan yang diputar-putar itu, maka ini 0,1. 0,0 gitu. Nah, kemudian plusnya berapa? Nah, ini lihat. Ini 0. Ini 0,1. Ya. Ya, ini 0,01 gitu. Oke. Nah, kita balik ke soalnya. Yang penting sudah ngerti. Nah, kita balik ke sini. Berarti ini skala utamanya berapa? Skala utamanya berapa ini? Ini 5 kan? 8. 8. 7, 8. Oke, 8 ya. 8 koma ya. Nah, otomatis A sampai C salah. 8. Ya. Nah, dan hanya ada 2, 8,16. Nah, karena ini 15, ini 16, ini jelas. Ini 16, berarti 8,16. Gitu. 8,16. Nah, sekarang yang menjadi masalah tinggal NST-nya. Ya, nilai skala terkecil. Gitu. Kan ini harus dilaporkan. Ya. Diameter D sama dengan
D plus minus delta D gitu ya. Milimeter karena menggunakan mikrometer skrup. Nah, sekarang tinggal delta D. Delta D itu adalah setengah kali NST. Ya, cara menghitung NST itu adalah ini. Cari nilai nilai yang paling kecil dari skala utama. Berapa ini? 0,5 gitu ya. NST berarti 0,5. Kemudian ini ada berapa tadi? Yang di skala anonisnya ada berapa skala? Yang digambar tadi itu. Ini berapa skala ini? Ini 5. 20. Ini kan 0. Ini 5, ini 45. Berarti kan ini 50 satu kali muter itu. Ya, 50. Gitu. Kalau 50 berarti ini per 50. Jadi skala terkecil dari skala utama dibagi dengan jumlah skala pada skala Nonius. Nah, itu adalah NST, nilai skala terkecil. Ya, berarti ini sebenarnya maksudnya di 0,5 ini masih ada 50 skala lagi gitu di dalamnya. Kan nggak mungkin ditaruh di sini, maka ditaruhlah di skrupnya itu yang diputar-putar itu. Ya. Kalau di jangka sorong ditaruh yang skala yang dicorong-corong itu. Nah, oke, ini hasilnya berapa? 0,5 dibagi 0,001. 0,01 ya? Ya. Ya. Kan 5-nya habis, terus 10-nya jadi 10 pangkat min 1. Jadi 0,01. Oke, berarti ini NST-nya adalah setengah dari 0,01. Berapa hasilnya? 0,005. Ya. Oke, berarti jawabannya mana? Jawabannya adalah yang E. Oke, ini yang nomor 2. Mikrometer skrup. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Dua skala Vernier, ya, Vernier itu Vernier kaliper, itu jangka sorong. Ya. Gambar A menunjukkan skala jangka sorong ketika antara hang jangka sorong ditutup rapat. Berarti kondisi mula-mula ini ya. Yang A itu kondisi mula-mula sebelum digunakan untuk mengukur. Kemudian yang B ini kondisi setelah mengukur. Ya. Yang diukur adalah diameter sebuah koin. Nah, pertanyaannya diameter koin menurut pengukuran ini yang mana? Oke, hasil pengukurannya berapa ini? Hasil pengukurannya berapa ini udah dikasih tahu yang berimbit. Nih, sini. Berapa ini? Skala utamanya berapa? 6,1. 6,1 ya, 6,1. Berarti kan lebih. Lebihnya berapa? 0,03. 0,02. Oh iya, 02. Ya, 0,02. Berarti berapa? 6,12. Gitu. Ya. Kenapa ini 0,02? Kenapa enggak 0,2? Ya, karena segini ini apa namanya? Segini ya. Ini adalah 0,1. Karena ini 6,1 toh. Nah, kemudian NST-nya berarti NST-nya itu adalah 0,1 dibagi jumlah skala Nonius itu 10. Ya, berarti 0,01 cm. Nah, kalau jangka sorong itu 0,01 cm. Kalau mikrometer itu 0,01 mm. Jadi ketelitiannya lebih teliti mikrometer. Oke, ini 6,12 cm ya. Kemudian yang di atas, ini apa maksudnya? Ini sebelum dilakukan pengukuran. Coba, kira-kira yang A ini bacanya berapa itu? Yang A. Berapa yang A? Ini 0. 0. Ya, ini 0. Tapi ini udah geser ke sini. Ya. Kalau misalnya saya taruh skala lagi, ini di sini. Ya, ini adalah minus ya. Karena di sebelah kiri 0. Gitu. Ya, di sebelah kiri 0. Kalau ini 0,1, maka ini adalah 0,1 minus. Gitu.
Ya, berarti yang A itu nilainya berada di antara 0,1 min 0,1 sampai 0. Nah, sekarang dibaca ini di sini. Mana yang berimpit? Yang berimpit yang mana? 0,05. 0,05. Ya, berarti ini adalah 0,05 minus. Gitu. Ya, min 0,05. Min 0,05. Nah, apa? Sentimeter ya, ini juga sentimeter. Loh, kok ada jangka sorong kok kayak gini? Ya bisa saja jangka sorongnya itu sudah rusak. Bisa saja seperti itu. Nah, maka sebelum mengukur itu pastikan 0 ini berimpit dengan 0 yang di atas. Ya. 0 yang ini, 0 yang di nonuis itu berimpit dengan 0 yang di skala utama. Supaya pembacaan awalnya itu adalah 0,0 gitu. Ya. Kalau itu tidak dilakukan, maka terjadilah yang kita sebut dengan kesalahan kalibrasi. Ya. Mengkalibrasi alat ukur itu namanya mengnolkan alat ukur. Jadi pastikan semua alat ukur tidak hanya jangka sorong, sebelum digunakan itu dia berada di 0,0 gitu ya. Nah, itu namanya kalibrasi. Nah, ini udah rusak baru tidak dikalibrasi. Akhirnya sebelum digunakan untuk mengukur, dia sudah mendeteksi hasil ukurnya itu adalah min 0,05. Nah, kalau seperti ini bagaimana hasil pengukurannya? Ya kita kurangi. Karena sebelumnya udah mengukur duluan. Ya. 6,12 dikurangi min. Jadi kan jadi ditambah. Ya. Ditambah 0,05. Nah, berapa hasilnya? 6,17 0,17. Ya, 0,17 ini jawabannya. Baik, gitu ya. Nah, jadi kalau ada dua begini, ada A, B, A itu kondisi awal alat sebelum digunakan untuk mengukur, yang B itu kondisi awal alat setelah digunakan untuk mengukur. Nah, maka itu dikurangi. Ya, yang akhir dikurangi yang awal. Gitu. Baik, ini untuk nomor 3. Kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Soal nomor 4 yang mana ya? Nomor 4 ini. Nomor 4 ini. Ini 2 skala pada selubung yang diperbesar selubung. Maksudnya mikrometer skrup ya. Maksudnya selubung itu mikrometer skrup. Yang diperbesar ditunjukkan pada gambar berikut. Ya. Gambar yang A menunjukkan skala ketika ditutup. Maksudnya yang A itu sebelum digunakan untuk mengukur gitu. Ya, kemudian yang B setelah digunakan untuk mengukur bola gitu. Ya, untuk mengukur bola. Oke. Berarti caranya sama dengan nomor 3 tadi. Hasil yang B dikurangi hasil yang A gitu. Hasil yang B itu setelah digunakan untuk melakukan pengukuran, kemudian hasil yang A itu alat ukur mula-mula sebelum digunakan untuk mengukur. Baik, kita baca dulu yang B. Yang B berapa? Skala utamanya dulu berapa? 1,1. 1,1. Enggak. 1,5. 1,5. Ya. Ingat-ingat. 1,5. 1,5. Ya. 1,5 skala utamanya. Tulis di sini ya. 1,5. 1,5. Kemudian skala non-newsnya berapa? 0,49. 0,49. 0,49. Ya, 0,49. 49. Oke, berarti hasilnya berapa? 0,49. 1,99 milimeter ya. Milimeter. Karena ini mikrometer skrup. Gitu. Kemudian yang ini kondisi awalnya berapa itu? 0,08. 0,08 ya. 8 ini ya. Bukan 9 ya, 8 ya. Oke, berarti 0,08 mm.
Jadi sebelum digunakan untuk mengukur, alatnya itu udah menunjukkan skala 0,08. 0,08. Nah, berarti hasilnya harus diapakan? Untuk mengetahui diameter bola, Dikurang selisih, ya dikurangi 0,08. Berapa hasilnya? 1,91. 91 mm. Ya, begitu ya. Oke. Soal nomor 3 dan 4 itu sebenarnya mengkonfirmasi kepada kita bahwa sebelum melakukan pengukuran itu kita harus melakukan kalibrasi terhadap alat ukur. Kalibrasi itu apa? Kalibrasi itu mengenolkan skala sebelum digunakan untuk mengukur. Gitu. Jadi harusnya ini sebelum digunakan mengukur, posisi ini yang horizontal itu berimpit dengan 0. Di sini harus digeser dulu ke atas. Itu supaya nanti hasilnya ya itu yang dibaca itu langsung. Kalau begini ya berarti harus melakukan operasi pengurangan terlebih dahulu. Gitu. Baik, berikutnya nomor 5. Ini teori. Pernyataan berikut ini yang benar tentang kesalahan dalam pengukuran. Nah, kamu bisa baca sendiri nih tentang kesalahan dalam pengukuran itu kamu baca di buku itu ada di buku yang ini ya, di buku yang ini ya, yang suruh saya beli itu. Nah itu ada di halaman cek dulu halaman berapa ya, nanti dibaca-baca. Halaman 43 ya. Jadi sebelum pembahasan ketidakpastian pengukuran itu ada pembahasan tentang kesalahan. Ya. Kesalahan itu ada kesalahan acak dan kesalahan sistematis gitu. Kesalahan acak itu kesalahan yang terjadi karena kondisi pada saat pengukuran. Dan kesalahan acak itu tidak bisa dihilangkan, dia hanya bisa diminimalisir. Gitu. Salah satu caranya untuk meminimalisir kesalahan acak itu adalah dengan cara melakukan pengukuran berulang. Contoh kesalahan acak itu gerak drone, molekul udara, kemudian fluktuasi tegangan listrik pada saat praktikum tentang listrik dan lain sebagainya. Nah, kalau kesalahan sistematik itu kesalahan yang dilakukan oleh pengamat ya, atau orang yang mengukur, gitu. Kesalahan sistematis. Misalnya tadi itu seperti nomor 3 dan 4 tidak melakukan kalibrasi. Nah, jadi kondisi alat ukur sebelum digunakan mengukur itu dia tidak berada di angka 0. Ya, seperti nomor 4 itu, dia di 0,08. Kemudian menggunakan alat ukur itu untuk mengukur. Ternyata hasilnya misalnya 1,99. Ditulis saja tanpa mengurangi. Nah, itu akan terjadi kesalahan. Ya, akan terjadi kesalahan. Nah, kesalahan itu termasuk dalam kesalahan sistematis. Gitu. Baik, jadi sistematis itu karena orangnya. Nah, kita baca pernyataannya. Yang A, kesalahan titik 0 termasuk kesalahan acak. Ya, kesalahan titik 0 maksudnya nolnya tidak berimpit antara 0 skala utama dengan 0 skala nonis misalnya. Nah, itu bukan kesalahan acak, tapi itu kesalahan karena tidak mengkalibrasi. Ya. Nah, berarti itu adalah kesalahan sistematik. Berarti pernyataan A itu salah. Pengukuran akurat adalah suatu pengukuran yang kesalahan acak relatifnya kecil. Ya. Bukan hanya akurat itu bukan hanya kesalahan acak yang kecil, tapi kesalahan sistematiknya juga kecil gitu. Jadi ini juga kurang tepat yang B. Ya. Kesalahan acaknya kecil tapi kesalahan sistematiknya besar ya udah akurat lah, sama aja. Gitu. Kemudian yang C, kesalahan acak dapat diminimalkan dengan mengurangi pengukuran beberapa kali, bukan mengurangi malah menambah ya. Kalau harusnya menambah. Jadi semakin banyak pengulangan itu akan meminimalisir kesalahan acak. Gitu.
Oke. Kemudian yang D. Suatu kesalahan sistematis dapat terjadi karena kurangnya kepekaan atau sensitivitas instrumen pengukur. Instrumen pengukurnya, pengukur itu orangnya. Ya. Jadi orangnya kurang peka, misalnya baca gitu, ya. Baca alat ukur salah gitu. Ya. Harusnya tegak lurus dengan skala, dia miring ke atas gitu. Nah, itu bisa menyebabkan kesalahan sistematis. Nah, berarti yang D ini benar. Ya. Kita lihat dulu yang E. Kesalahan cara pandang membaca nilai-nilai skala jika ada jarak antara jarum dan garis-garis, termasuk kesalahan acak. Bukan kesalahan acak, tapi kesalahan sistematis. Gitu. Nah, karena cara pandang ini adalah pengukur. Gitu. Jadi kesalahan yang ditimbulkan oleh pengukur, nah itu termasuk kesalahan sistematis, bukan acak. Ini juga salah. Berarti yang benar adalah yang D. Oke. Berikutnya nomor 6. Notasi ilmiah. Notasi ilmiah dari 456.000 berapa? Berapa? D. 4,56 kali 4,56 kali 10 pangkat 5. Nah, jadi untuk membuat notasi ilmiah itu caranya adalah A kali 10 pangkat N. Ya. A-nya itu berada antara ya 1 sampai 10. Gitu ya. 1 sampai 10. Nah, maka kita buatlah 1,1 kali 10 pangkat 15 misalnya sampai 9,9 kali 10 pangkat misalnya 15 gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang D. Oke, kemudian nomor 7. Nomor 7, nomor 8, nomor 9. Nomor 7, hasil pengukuran berikut yang tidak memiliki 3 angka penting. Oke, nomor 1 berapa angka penting? Yang A. 3. Yang A berapa? 3 ya. Ya, karena desimal ini tidak termasuk angka penting. Berarti ini 3 angka penting. Ini berapa angka penting yang B? 3. Ya, ini 3 juga ya. Ya. Kemudian yang ini 3. Yang ini berapa yang E? 5. Hah? Berapa? 7. 7. 4. Berapa itu? 6. 4. 5. 6. 6. Oh, ini angkanya cuma 6 kok ada 7. Yang jelas jawabannya ini ya. Ini 6 angka penting. Kenapa 6? Nah, ini memang ada 6 angka. Ya. Koma 0. Nah, ini justru ini penting kalau ada koma kemudian 0. Yang tidak penting itu 0,09. Maka 0 desimal yang di depan itu tidak penting. Tapi kalau desimal di belakang itu penting malah. Nah, ini menunjukkan alat ukurnya itu bisa mengukur dengan teliti bahkan sampai 1 angka di belakang koma gitu ya. Jadi 6 angka penting. Baik. Kemudian nomor 8. Sebuah silinder pejal itu silinder yang tidak ada rongga, namanya pejal. Ya, mempunyai diameter 7 mm dan tinggi 1,5 cm. Jika masanya 115,5 gram, masa jenisnya adalah berapa? Nah, ini kita kerjakan di sini ya, nomor 8. Rho sama dengan M per V. Ya. Masanya jelas. Sekarang kita cari dulu V-nya. V-nya berapa? Silinder pejal. Silinder pejal itu begini. Nah, silinder itu seperti tabung ya. Silinder pejal. 2 pi RT. Ini T ya. Nah, ini lingkaran kan? A. Nah, berarti ini A kali T. Itu. Ini 2 pi R. 2 pi R lah keliling. Ya, luas. Luasnya lingkaran apa? R kuadrat T. Hah? R kuadrat.
pi r kuadrat. Bisa kita tulis 1/4 pi d kuadrat. Kenapa? Karena ini d diameter. Ya. Kemudian tinggi kali tinggi. Nah, kita hitung. 1/4 kali 22/7. D-nya berapa? 7 7 apa? mm. 7 mm. Dirubah enggak itu? Harus dirubah atau enggak? Satuannya. Ya. Dirubah jadi apa? Sentimeter. 0,7 cm. Nah, harus dirubah ke sentimeter karena opsinya semuanya gram per sentimeter pangkat 3. Gitu. Oke, 7 mm dirubah dari sentimeter jadi berapa? 0,7. 0,7. Berarti 0,7 kuadrat. T-nya berapa? 1,5. Nah, berarti ini satuannya sentimeter pangkat 3 ya. Oke, dihitung saja berapa ini. Sebelum dihitung, ini kan perkalian angka penting. Hasilnya harus berapa angka penting? Hasilnya. Berapa angka penting? 1. 0,7 berapa angka penting? 1. 1. 1,5 berapa angka penting? 2. 2. Nah, 1 angka penting dikalikan dengan 2 angka penting, hasilnya berapa angka penting? 2. 2. 1. Bukan, maksudnya bukan 1 kali 2. Kan ada aturannya. Perkalian angka penting itu hasilnya sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dikalikan. Nah, 1 angka penting kali 2 angka penting. Berarti hasilnya 1 angka penting. Kenapa? Harus ikut yang angka pentingnya sedikit. Yang 1 itu. Bukan perkalian 1 kali 2, bukan. Gitu. Oke, ini dihitung. Nah, berapa ini? Pakai kalkulator aja. Supaya cepat. Berapa V-nya? Pakai kalkulator aja berapa? 0, 0, ini pastinya 0, ini. Nol koma lima berapa? 0,5. 0,57 berapa? 75. 575 cm pangkat 3. Tapi harus 0,5775. Oh, 775 ya, ada 7-nya satu lagi. Ini aja wes ya. Tadi harus berapa angka penting hasilnya? 1. 1. Berarti ini hasilnya berapa? 6. 6 cm pangkat 3. Kenapa? Karena harus 1 angka penting. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke penghitungan rho. Rho sama dengan M per V. M per V. Masanya berapa? 115,5. E-nya tadi 0,6 gram per sentimeter pangkat 3. Berapa hasilnya? Hasilnya 2 ini. 2 ya. Karena itu 11 kan? Yes. Bagi 6. Berapa DP hasil? (5,5) bagi 0,6. Halo, soal yang tepat? 192,5. Berapa? 1,5. 192,5. Ya. Ya, 192,5 gram per sentimeter pangkat 3. Hasilnya harus berapa angka penting? 1. 1. Karena hasilnya itu angka penting, kita harus rubah menjadi 200 gram per sentimeter pangkat 3. Berarti 2
kali 10 pangkat 2 2. per sentimeter pangkat 3. Ada jawabannya? Ada. Yang E. Nah, yang E. Kenapa bukan D? 2 angka penting. Nah, ya, karena D itu 2 angka penting. Ini 2 AP, ini 1 AP. Kita pilih yang E karena memang harus 1 angka penting sesuai dengan aturan operasi angka penting. Gitu, ya. Baik, nomor 9 sekarang. Nah, kita masuk ke ketidakpastian ini. Sebuah gaya dikerjakan pada sebuah keping persegi dengan panjang L. Jika kesalahan relatif dalam menentukan L adalah 2% dan F adalah 4%, kesalahan relatif dalam menentukan tekanan berapa? Tekanan rumusnya apa? F sama dengan keliru. P ya, P. P sama P sama dengan F per A. F per A. F per A. Ada A di sini? Di soal? Tidak ada. Berarti harus cari dulu. F per L pangkat 2. Gitu ya. Karena persegi. Persegi itu kan sisi kali sisi ya. Jadi panjang kali panjang. Gitu. Oke, jadi ini rumusnya P sama dengan F per L pangkat 2. Nah, kemudian untuk mencari ketidakpastiannya, kita terapkan rumus rambatan ketidakpastian. Nah, ingat itu, delta P per P sama dengan delta F per F ditambah 2 kali delta L per L. Gitu. Ya, delta L per L. Ini kalau naikkan jadi F, L pangkat min 2. Nah, kemudian pangkatnya itu turun, tapi turunnya itu enggak bisa negatif, harus positif. Kenapa? Karena ini mutlak. Nah, sebenarnya ini min 2. Ya, min 2 gitu. Tapi karena ini nilai mutlak, maka hasilnya harus positif. Gitu. Ya. Oke. Delta F per F itu adalah ketidakpastian dari pengukuran F. Berapa ini? 4%. Kemudian ketidakpastian pengukuran L itu adalah 2%. Jadi 2 kali 2%. Hasilnya berapa persen? Berapa persen hasilnya? 8. 8%. Gitu. Ya, 8%. Jadi hasilnya adalah 8%. Gitu. Oke, 8%. Baik, ini nomor 9. Kita akan ke nomor berikutnya. 9 terus 10 ya. 10. Yang nomor 10. Ini di bawah sekali. Nah, nomor 10 ini. Besaran P dihitung dari nilai-nilai yang diukur X, Y, Z dengan menggunakan rumus P sama dengan K X pangkat setengah Y Z pangkat min 3/2. Dengan K adalah nilai yang diketahui pasti. K itu contohnya misalnya pi gitu ya, 22/7. Nah itu kan udah pasti nilainya gitu. Maka dia tidak ikut dalam perhitungan rambatan ketidakpastian. Ketidakpastian nilai yang diukur untuk X adalah 0,6, Y 0,3%, dan Z 0,4%. Ketidakpastian dalam menghitung P. Nah, ini tinggal seperti tadi caranya. Delta P per P sama dengan mutlak dari apa? Ya, karena itu ada setengah ya. Di setengah kali delta X per X ditambah mutlak dari delta Y per Y ditambah mutlak dari min. Nah, 3/2 kalikan delta Z per Z. Ingat ini nilai mutlak, maka negatif nanti kita abaikan. Karena nilainya harus positif. Ya, baik. Nah, berarti ini setengah. Delta X per X berapa? 0,5.
ditambah delta Y per Y itu 0,3% ditambah 3/2 kali delta Z per Z 0,4. 3/2 kali 0,4. Oke, hasilnya 0,3% tambah 0,3% tambah berapa ini 0,6%, berarti 1,2%. Ya, ini. Jawabannya adalah yang D. Ini nomor 10 ini. Kemudian nomor 11. Besar percepatan jatuh bebas G ditentukan dengan mengukur periode T dengan panjang tali L. Hubungan antara TL dan G adalah itu T sama dengan 2pi akar L per G. Di dalam eksperimen diperoleh pengukuran L sebagai 0,05 plus minus 0,02. Jadi 0,02-nya ini adalah setengah NST ya. Dan T sebagai 0,5 ditambah 0,02 sekon. Ketidakpastian relatif dari percepatan G. Nah, ini masih soal tentang rambatan ketidakpastian. Nah, tapi kita harus mengubah dulu rumus ini. Jadi rumusnya harus kita ubah menjadi T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat kalikan L per G. Untuk menghilangkan akar itu caranya adalah dengan mengkuadratkan. Ya. Jadi ini T kita kuadratkan, kemudian 2pi kita kuadratkan, kemudian L per G itu kalau dikuadratkan hilang akarnya. Nah, karena yang ditanya adalah G, maka kita rubah rumusnya menjadi G sama dengan 4pi kuadrat L per T pangkat 2. Ya, T pangkat 2. Atau bisa kita tulis G sama dengan 4pi kuadrat LT pangkat min 2. Nah, jadi T-nya pangkat min 2. 4pi kuadrat itu nilainya tetap, berarti seperti nilai K pada soal nomor 10. Nah, sekarang kita mencari ketidakpastian dari G, berarti delta G ya. Dinyatakan dalam persen, berarti itu ketidakpastian relatif, berarti delta G per G yang ditanya. Itu sama dengan ini, delta L per L, ditambah, nah ini mutlak ya, mutlak min 2, delta T per T. Nah, seperti itu. Nah, delta L-nya berapa? Nih, 0,02 dibagi 0,05 ditambah 2 kali, ini kalau kita hitungkan mutlaknya jadi 2 aja karena nilainya harus positif, 0,02 dibagi dengan 1,50. Nah, ini tinggal ngitung aja berapa ini. Ya, coba dihitung itu. Berapa itu? 0,02 per 0,05, pakai kalkulator ngitungnya supaya cepat. Ustadz, Ya, yang itu yang di delta L per L itu kenapa itu 0,02 di per 0,05? Bukannya 0,55? Oh iya, sorry saya salah tulis. 0,55 bukan 0,05. Salah itu, 0, ini kan 0,55 ya. 0,55. Ya, silakan dihitung. Yang benar 0,55 bukan 0,05, salah nulis. Berapa? Berapa ini? 0,0. Yuk dihitung. 0,0363636. 0,6 ya.
0,063 ya? 30. Ya, berarti ini kalau kita jadikan persen, ini sama dengan 6,3%. Nah, jawabannya yang B. Ya, gitu. Nah, jadi Afwan Ustaz, Ya. 0,036. 0,036. Ya. Benar ya? Coba dicek lagi. Soalnya tidak ada di opsi, adanya 63. Ya kan? Kalau 36 nanti tidak ada jawabannya. Coba dihitung kembali. Coba Oh ya Ustaz. Benar? 0,02 per 0,55. Ini saya coba hitung. Ya, ditambah 0,04 per 1,5. Ya, ini benar kok, 0,063. Berarti 6,3%. Ini saya udah hitung ini barusan. Ya. Oke. Jadi ketidakpastian pengukuran itu kamu hafalkan rumusnya. Ya, kalau perkalian itu ditambah, nah, tapi dimutlakan. Kalau ada pangkatnya maka pangkatnya turun. Nah, dan hasilnya masih mutlak, gitu ya. Karena kalau ini negatifnya kita perhitungkan negatifnya, maka nanti jadi 0 nanti ketidakpastiannya. Ini lihat tuh. Nah, itu 0,02, baru yang satu 0,02 lagi ditambahkan nanti jadi 0 kalau ini min. Nah, gitu. Maka kalau kesalahan relatifnya 0% itu artinya tidak salah gitu. Jadi benar pasti 100% karena tidak ada kesalahannya, dan itu tidak mungkin, pasti ada kesalahan. Sekarang nomor 12. Suatu benda dijatuhkan dari sebuah menara dengan selang waktu untuk tiba di tanah adalah T 3 sekon plus minus 0,1. Berarti 3 itu adalah hasil pengukuran waktunya, sementara 0,1 itu adalah apa? Setengah dari NST alat ukur waktu. Berarti NST alat ukur waktunya berapa? 0, berapa? Halo? 0,2. Kan setengahnya itu 0,1. Ya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, ketinggian menara di atas tanah dilaporkan sebagai, nah rumusnya adalah H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, tadi waktunya berapa? Waktunya 3 ya, berarti ininya 10, berarti setengah kali 10 kali T kuadrat 9 ya, 9. 45 berarti. 45 meter. Ketinggiannya 45 meter. Nah, sekarang kita cari delta H-nya. Delta H. Nah, pakai rumus perambatan ketidakpastian delta H per H sama dengan mutlak dari itu T kuadrat. Setengah G-nya kan itu angka pasti. Berarti ini 2 kali delta T per T. Nah, gitu. Berarti delta H-nya itu adalah 2 kali delta T per T ya, dikalikan H. Nah, ini naik ke atas. Berarti berapa? 2 kalikan delta T-nya 0,1 per T-nya 3 kalikan H-nya 45. Berapa itu? Ini dengan ini 15. 15 kali 0,1, 1,5. 1,5 kali 2, 3. Nah, berarti kita nyatakan dalam H-nya itu adalah 45 plus minus 3 meter. Ya, 3 meter. Nah, satu-satunya jawaban hanya yang E. Gitu. Oke. Baik. Ustaz, Ya. mau nanya Ustaz. Ya, silakan. Itu yang 2 kali delta T per T itu selalu ada 2 Ustaz. Sudah ketentuan itu? Bukan, tergantung pangkatnya. Nah, ini kan karena pangkatnya 2. Oh iya Ustaz. Nah, jadi 2. Nah, ini tadi pangkatnya 3/2, min 3/2. Maka dia jadi min 3/2. Yang nomor 10. Ya, itu kan
min 3/2. Hanya saja saat perhitungan nanti bukan min, tapi plus. Kenapa? Karena nilai mutlak. Gitu. Nah, yang ini delta Y per Y ini tidak ada pangkat, maka ini 1 sebenarnya. 1 tidak perlu kita tulis. Nah, yang X itu adalah pangkat setengah toh? Nah, berarti setengahnya turun. Gitu. Nah, tadi ini 2 juga, yang ini T-nya. Ya, karena apa? Karena ini pangkat 2 T-nya. Nih. T-nya pangkat 2. Jadi tergantung pangkatnya itu. Gitu. Pangkatnya turun. Itu dibaca lagi nanti tentang ketidakpastian pengukuran untuk pengukuran tidak langsung atau tentang rambatan ketidakpastian. Baik, Baik, Ustaz. sampai nomor 12 ini tentang rambatan ketidakpastian. Ada yang bertanya lagi? Silakan sebelum dilanjut. Oke, nomor 13 kalau begitu. 13 ini tentang besaran aja, ini mudah ini. Kalau salah nomor 13 ini keterlaluan ini ya. Ini soal kelas 7 ini ya. Di antara kelompok besaran berikut yang termasuk besaran pokok dalam sistem internasional. Panjang, luas, waktu, jumlah zat. Ada yang bukan besaran pokok? Ya. Apa? Luas. Luas. Besaran. Kuat arus, intensitas cahaya, suhu, waktu. Pokok semua? Ya. Pokok semua. Pokok semua. Kita lihat yang lain. Volume, suhu, massa, kuat arus listrik. Mana yang besaran turunan? Volume. Volume. Nah, arus listrik, panjang, massa, tekanan. Mana yang turunan? Tekanan. Ya. Kanan. Nah, yang E apa? Kecepatan dan Percepatan. Oke, berarti jawabannya yang B jelas ini. Oke. Nah, kita lihat ada lagi nomor 14. Oh, ternyata ini panjang nih. Nah, 14. Oke, sekarang nomor 14. Besaran fisika A bergantung pada besaran fisika B dan besaran fisika C menurut persamaan A sama dengan akar B per C. Jika B memiliki satuan Dine gitu ya, dan C memiliki satuan gram per sentimeter, A itu besaran apa berarti? Dine itu satuannya apa ini? Besaran apa ini? Besaran apa itu? Tahu enggak? Halo? Besaran apa? Dine. Tidak ada yang tahu ini? Belum searching? Tadi malam kan suruh saya kerjakan duluan. Ya. Tidak ada yang tahu? Halo. IPA 1 ini. IPA 1 itu kelas fisika M-nya. Besaran apa? Gaya ya. Gaya F ini. F. Jadi A itu adalah akar dari F per ini. Gram per sentimeter itu satuannya apa? Massa jenis. Massa jenis. Ya, rapat massa persatuan panjang. Ya, kalau massa jenis itu kan per volume. Ya, kalau ini per panjang. Jadi massa per panjang. Nah, itu biasanya disingkat dengan mu. Nah, jadi mu itu adalah rapat massa persatuan M per L. Gitu. Ya, oke. Biasanya kan kita satuan gaya itu menggunakan Newton. Ini sekarang Dine. Pertanyaan saya, 1 Newton itu berapa Dine? Nah, Dine dulu. Apa itu Dine? Nah, Dine itu adalah satuan gaya untuk CGS. Jadi kalau Newton itu adalah meter, sekon pangkat min 2, maka Din itu CGS-nya. Gram, sentimeter, sekon pangkat min 2. Gitu. Nah, berarti 1 Newton itu berapa Din? 100.000. 100.000 ya, 10 pangkat 5. Ya, kenapa? Karena 1 kilogram itu 10 pangkat 3 gram, 1000. Kemudian 1 meter itu 100 cm, berarti 1000 kali 100, 10 pangkat 5. Nah, ini untuk pengetahuan aja. Baik, lanjut ke sini. F per mu itu sama dengan A. Nah,
Untuk menghilangkan akarnya, caranya adalah dikuadrat. Ya, dikuadrat. Kemudian kita analisisnya bisa saja analisis satuan atau analisis dimensi juga boleh. Coba kalau kita satuan ya, karena ini sudah tertulis satuan, berarti ini adalah kilogram, meter, sekon pangkat min 2, per mu itu apa? Kilogram per Meter. L min 1. Meter. meter ya. Meter. Ya. Meskipun ini satuannya dalam CGS, kita analisisnya pakai MKS juga tidak masalah. Oke, berarti ini hapus ya kilogramnya. Jadi ini meter pangkat 2, sekon pangkat min 2. Nah, berarti A-nya itu kan di akar. Kalau di akar berarti meter, sekon pangkat min 1. Besaran apa ini? Besaran apa? Kecepatan. Ini meter sekon pangkat 1. Besaran kecepatan. Oke, ini adalah besaran kecepatan. Gitu. Ya. Oke, sebelum saya lanjut, silakan diaktifkan kameranya. Kameranya diaktifkan. Biasa, saya mau ambil dokumentasi. Saya tidak mencari-cari kalian kalau lagi menjelaskan. Saya positive thinking saja kalian masih ada. Meskipun pada kenyataannya mungkin ada yang tidur, ada yang makan, ada yang minum. Nggak tahu lah saya. Ya. Itu urusanmu. Yang penting waktu ulangan kamu bisa lah. Nah, itu aja. Kalau nggak bisa ya mungkin kamu ini karena kalau mengaktifkan kamera terus memang datanya kena banyak ya. Datanya kena banyak. Oke, sudah. Oke, ini nomor 14. Nomor 14. Berikutnya nomor 15. Besaran yang dimensinya adalah ml pangkat min 1 t pangkat min 2. Apa? Kanan. Tekanan. Kanan ya. Oke. Kanan. Kita lihat aja yang kita ingat itu mlt pangkat min 2 itu gaya. Nah, gaya itu mlt pangkat min 2. Ini gaya. Nah, F ini. Ini F. Nah, supaya jadi seperti yang di soal, ini harus kita bagi dengan L pangkat 2 per A. Dan F per A itu P. Nah, gitu ya. Berarti ini adalah tekanan. Oke. Selesai sampai nomor 15. Sekarang saya lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 16 yang mana? Ini. Di mana ini soalnya? Soalnya hilang. Ya udah ambil lagi aja kalau hilang. Nah, ini soalnya nomor 16. Dari besaran berikut ini, yang memiliki dimensi yang berbeda adalah mana yang berbeda hasil uji cobamu tadi malam? Udah dicoba belum? Berarti antara A dan E itu ada satu yang beda. Berarti yang 4 sama. Yang 4 sama. Ingat ini. Gaya persatuan luas tekanan. Itu sama itu antara B dengan E. Berarti jawabannya tidak mungkin B dan E. Kenapa? Karena B dan E itu sama. Nah, B dan E sama. Oke lah, untuk memastikan sambil belajar kita coba satu-satu ya. Mulai dari yang A. Ini nomor 16. Energi persatuan volume. Energi itu persatuan volume, berarti energi per volume. Energi itu sama dengan usaha. Ya, berarti MLT ke bawah. MLT pangkat min 2 kalikan L, berarti ini pangkat 2.
Kemudian per volume. Volume itu L pangkat 3. Nah, berarti ini sama dengan M L pangkat min 1, T pangkat min 2. Oke. Kemudian yang B. Tekanan. Gaya persatuan luas itu adalah F per A. F itu M L T pangkat min 2. Setidaknya kalian harus hafal supaya tidak mikir-mikir lagi, itu dimensi dari besaran-besaran yang sering keluar. Misalnya gaya itu sering keluar, sering banget ya. Gaya, percepatan itu sering. Ya. Ya. Oke, A itu adalah L pangkat 2. Jadi ini M, L pangkat min 1, T pangkat min 2 nih, sama ini. Ya. Yang B sama. Kemudian yang C, nah, berarti ini betul juga. Ya. Momentum angular persatuan waktu, persatuan massa. Momentum angular itu L ininya, ya. L simbolnya. Persatuan massa, massa itu ya M lah. L itu sama dengan MVR per M. MVR per M. Massa kali kecepatan kali jari-jari, kemudian kalikan dibagi massa. Berarti massanya hilang, nggak usah dihitung. Nah, tinggal V kali R. LT pangkat min 1 kalikan L lagi, berarti L pangkat 2. Ya. L pangkat 2 pangkat T pangkat min 1. Nah, ini jelas berbeda ini. Nah, ini adalah jelas besaran yang berbeda. Gitu. Berarti, tapi kita coba yang D. Yang D itu adalah percepatan kali massa persatuan luas. Percepatan itu A dikalikan massa persatuan luas. A. Kecepatan itu LT pangkat min 2. Massa itu M. Kemudian kita bagi dengan L pangkat 2. Hasilnya M. L pangkat min 1. T pangkat min 2. Nah, sama. Sama dengan A dan B. Gitu. Dan yang E. Ya. Yang E itu tekanan. Nah, tekanan itu kan V sama dengan F per A sama dengan yang B. Berarti M, L pangkat min 1, T pangkat min 2. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Yang C ini yang berbeda dari yang lain. Baik, sekarang nomor 17. Sebuah kawat lurus panjang dipanasi salah satu ujungnya. Ternyata temperatur titik-titik pada kawat tersebut yang satuannya dalam derajat Celcius bergantung pada jarak dari ujung yang dipanasi. Menurut persamaan T sama dengan T pangkat 0 dalam kurung alfa per X plus beta kalikan X kuadrat. Saya tulis di sini T sama dengan T pangkat 0, T0 alfa plus X beta X kuadrat. Yang perlu diperhatikan bahwa dimensi dari ruas kanan harus sama dengan dimensi dari ruas kiri, ya. Nah, berarti kalau ini T, di sini harus T. Ya. Supaya T, ini harus supaya ini tetap T, maka alfa per X itu nilainya harus sama dengan berapa? Supaya dimensinya tetap sama. Harus sama dengan 0. Sama dengan 0. Kalau 0 nanti T0-nya jadi 0. 1. Halo? Berapa? 1 ya? Ya, 1. Kalau 1 berarti alfa sama dengan X. Karena X tadi panjang berarti alfa itu satuannya apa? Satuannya meter. Gitu. Nah, berarti ini salah ini. Ini salah, tinggal A dan B. Nah, kemudian beta X pangkat 2. Ini harus sama dengan berapa? 1. 1 juga. Nah, berarti X kuadrat sama dengan bukan X kuadrat yang dicari beta ya. Nah, beta sama dengan 1 per X kuadrat. 1 per X kuadrat. Berarti beta satuannya apa?
Meter pangkat berapa? Min Min 2. 2. Oke, berarti yang benar yang ini. Ya, yang A. Oke, nomor 18. Saya tulis di sini. Jika M pangkat A, L pangkat B, T pangkat C adalah formula dimensi daya. Oh, daya berarti. Daya itu adalah usaha dibagi waktu. Ya, usaha itu M, L, T pangkat min 2, ini pangkat 2. Per T. Nah, berarti M, L pangkat 2, T pangkat min 3. Berarti A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 3. Ya, sekarang kita cari nilainya. 5A plus 2B min 6C sama dengan berapa? Itu sama dengan 5 kali 1 ditambah 2 kali 2 dikurangi 6 kali min 3. Berapa hasilnya? 5 ke 1, 5. Tambah 4, 9. 9 tambah 18, 20. 27. Oke, berarti hasilnya adalah 27. 19 tuh. Nomor 19 sekarang. Saya geser ke atas. Nah, ini 19. Suatu fluida dan seterusnya. Pertanyaannya adalah satuan dari itu banyaknya eta. Eta dalam satuan pokok adalah maksudnya satuan besaran pokok ya, adalah apa? Ya. Itu R sama dengan bla bla bla. Kita buat dulu rumusnya menjadi eta sama dengan C D pangkat 4 delta P per R kalikan L. Gitu ya. Di switch saja antara eta dengan R. Nah, R sendiri adalah laju volume atau volume aliran per satuan waktu. Nah, berarti kita ubah lagi bentuknya menjadi C D pangkat 4 delta P per yaitu volume. Ini kan volume per waktu, berarti waktunya naik. Gitu. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. C-nya itu tak berdimensi. D pangkat 4 itu berarti meter pangkat 4. Ya. Delta P tekanan. Tekanan itu bisa kita lihat yang di atas tadi, tekanan itu apa dimensinya? Ini ml pangkat 1, T pangkat min 2. Berarti kilogram meter pangkat min 1 ya. Min 1 T pangkat berapa? Lupa saya. Ya. T pangkat min 2. Ya, T pangkat min 2. Ini ternyata ada di situ tadi soalnya. Ya. Nanti T pangkat min 2 itu sekon ya, biru. Sekon berarti ini sekon pangkat min 2. Kemudian kali sekon lagi. Oke. Kemudian per V, V itu meter pangkat 3. Kemudian ini meter. Kita lihat, ini meter pangkat 4, ini meter pangkat 3, ini meter, berarti hilang. Ya. Kemudian tinggal ini, berarti S-nya jadi min 1. Berarti kilogram meter pangkat 1, pangkat min 1, S pangkat min 1. Nah, yang ini yang C. Ya, yang C. Kemudian nomor 20. Ya. Hasil pengukuran C, C sama dengan alfa kali T ditambah beta kali T pangkat 3. Satuan untuk alfa dan beta yang mungkin. Ya. Satuan C-nya JK pangkat min 1. Nah, sesuatu yang dijumlahkan itu harus punya satuan yang sama. Jadi meter misalnya, itu hanya bisa dijumlahkan dengan meter. Ya. 1 meter tambah 1 meter itu boleh. Kalau 1 meter tambah 2 kilogram itu udah bisa. Kenapa? Karena satuannya beda, dimensinya beda. Gitu. Kalau satuannya beda tapi dimensinya sama itu boleh.
Misalnya 1 cm tambah 2 meter, nah, itu bisa. Nah, caranya harus dikonvert. Baik, ini J per K berarti JK pangkat min 1. Maka ini harus JK pangkat min 1 juga. Ini harus JK pangkat min 1. Kenapa? Aturannya dimensinya harus sama. Ya. Oke, berarti alfa kali T. T-nya itu adalah satuannya Kelvin ya. Jadi langsung kita tulis dalam bentuk satuan aja. Jadi Kelvin. Ya. Alfa kali Kelvin sama dengan JK pangkat min 1. Berarti alfanya sama dengan berapa? J kalikan? K pangkat min 2. Pangkat min 2 ya. Oke. Dengan cara yang sama kita selesaikan yang D pangkat K pangkat 3 ya. K itu Kelvin. K pangkat 3 sama dengan JK pangkat min 1. Berarti betanya sama dengan J 4. JK min 4. Oke. Berarti jawabannya yang E. Baik, ini adalah pembahasan untuk latihan soal yang sudah diberikan kemarin ya. Ini saya tutup dulu. Nanti akan kita lanjutkan dengan yang lain. Afwan Ustadz, bisa tadi yang